Halo pemirsa, kembali lagi di acara program Garda Edukasia. Episode kali ini saya sedang berada di tempat produksi Lumbricus rubellus atau biasa disebut dengan cacing tanah yang berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonasri, Kabupaten Madiun. Siapa sih yang tidak mengenal hewan yang satu ini? Beberapa orang sangat menakuti hewan yang satu ini karena bentuknya. Tapi siapa sangka hewan yang satu ini bisa dimanfaatkan menjadi tepung cacing yang dimanfaatkan oleh Pak Rian yang rumahnya di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonasri, Kabupaten Madiun. Seperti apa sih cara pembuatannya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Warga Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonasri, sukses membudidayakan Lumbricus rubellus atau cacing tanah sebagai bahan obat. Sebagian besar orang menilai bahwa cacing tanah tidak bisa dimanfaatkan untuk bahan obat. Namun, di tangan Varian Arsyagam Isbandi atau akrab disapa Varian, warga kampung Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonasri, Kabupaten Madiun, cacing tanah ini dibudidayakan dan diolah menjadi tepung cacing sebagai obat. Varian menceritakan telah memulai bisnis ini sejak 1 tahun yang lalu. Usaha ini berawal dari pekerjaannya yang terdampak pandemi COVID-19. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menekuni usaha ini. Untuk merawat cacing tanah, Varian hanya perlu menyirami dan memberi pakan ampas tahu atau sayuran. Menurutnya, cacing tanah tersebut bisa bertelur sendiri. Setelah itu, beliau tinggal menunggu masa panen cacing. Cacing tanah ini bisa dipanen sekali dalam 1 bulan. Untuk sekali panen, bisa menghasilkan 70-100 kg cacing. Ternyata, budidaya cacing tanah ini memberikan penghasilan cukup lumayan. Dari bisnis ini, Varian bisa mendapatkan omset jutaan rupiah dalam sebulan. Sebelum dijual, cacing dikeringkan terlebih dahulu menggunakan oven panggang khusus cacing. Untuk proses pembuatan cacing kering atau tepung cacing perlu proses pembungkusan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, proses pengeringan membutuhkan waktu 3-4 jam. Cacing kering ini memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk dijadikan bahan obat-obatan, juga untuk kebutuhan pabrik jamu herbal. Tepung cacing tanah ini dianggap bisa mengobati sakit mah, tifus, dan bisa melancarkan peredaran darah. Permisi, halo Bapak. Pak, apa benar di sini tempat budidaya cacing tanah? Iya benar. Oh ya Pak, saya Titanika dari tim Garda Edukasia ingin menanyakan seputar budidaya cacing yang Bapak kelola. Boleh, silakan. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rian selaku pengelola budidaya cacing tanah ini. Oke Pak Rian, saya ingin menanyakan seputar cacing tanah yang Bapak budidaya atau Bapak kelola di sini. Kalau boleh tahu, sebelumnya dapat pengetahuan mengenai cacing tanah yang Bapak kelola ini dari mana sih Pak? Dulu ada rekomendasi dari keluarga sih. Karena keluarga ada yang dia itu produsen obat herbal Cina. Ya. Saya ada direkomendasi untuk belajar di daerah Magetan sama Ponorogo. Ya. Di situ saya belajar sekitar 1 bulan. Setelah itu saya eksekusi di situ. Dan untuk cacing tanahnya sendiri Pak, Bapak mendapatkannya atau sumbernya itu dari mana? Dari daerah Magetan. Dari daerah Magetan. Untuk cacingnya sendiri, sekali panen bisa mencapai berapa kilo Pak, atau berapa muatan yang bisa Bapak peroleh? Kalau saya begitu full, ini kan lagi pergantian media ya Pak? Iya. Kalau full saya bisa paling nggak 1 kuintal per bulan. Per bulan? Iya, cacing hidup ya? Iya. Kalau untuk perawatannya sendiri Pak, atau ada perawatan khusus yang Bapak gunakan untuk mengelola cacing-cacing yang Bapak budidaya ini? Untuk perawatan sebenarnya sama kayak budidaya di tempat lain, cuman kalau saya lebih menekankan ke standarnya. Maksudnya saya tidak memakai kotoran hewan. Lalu untuk pakannya? Untuk pakan saya pakai ampas tahu, pakai sayur, ya seperti itulah. Selain kotoran hewan bukannya. Oh iya. Gitu. Nah Pak,
Bagaimana sih proses pengolahan tanah ini sampai menjadi cacing tanah ini sampai menjadi tepung cacing yang Bapak produksi? Oke. Untuk awalnya cacing kita panen, kita jadikan satu. Setelah terkumpul kita cuci. Ya. Nah, setelah dicuci, kemudian kita kukus di Oven. Di kompor ya. Ya. Terus gitu setelah matang kira-kira 15 menit baru kita jemur sebentar untuk mengurangi kadar airnya, baru setelah itu masuk oven. Nah, setelah masuk oven, kemudian setelah kering baru kita haluskan, kita seleb. Berarti untuk peralatan produksinya yang Bapak miliki sendiri ada alat khususnya yaitu oven itu Pak? Ya. Itu ovennya alat khusus untuk membudidaya, mengeringkan cacing. Mengeringkan cacing untuk dijadikan tepungnya itu. Selain dari warga atau masyarakat, adakah konsumen lain yang memesan di tempat Bapak? Ada. Dari mana Pak? Kalau dari boleh saya daerah tahu. Ponorogo untuk sekarang. Daerah Ponorogo, daerah mana itu? Nganjuk, Jombang, macam-macam. Oh iya. Itu yang untuk memesan itu digunakan untuk obat atau dikonsumsi sehari-hari? Ini Mbak, ada namanya macam-macam. Jadi ada yang untuk bahan herbal itu yang orang Ponorogo itu mintanya kering. Ada lagi untuk kebutuhan pakan burung, pakan ternak atau pakan ikan, itu ada juga macam-macam. Oh, jadi macam-macam. Kalau untuk kesehatan Pak, untuk dikonsumsi untuk kesehatan itu manfaatnya apa saja ya Pak untuk kesehatan? Secara umum sesuai ini ya, yang saya baca, yang saya pelajari itu untuk penyakit tipes Mas. Tifus. Kebanyakan tifus, itu panas. Oh iya. Gitu. Tapi sebenarnya manfaatnya banyak untuk cacing sendiri. Ada cacing khusus atau semua jenis cacing bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Sebenarnya hampir semua jenis cacing bisa. Nanti yang mempengaruhi kualitas itu dari media. Media itu tempat hidupnya cacing, sama makannya nanti apa. Oh iya. Jadi sesimpel itu sih. Ya. Oke, terima kasih. Jadi gini, semakin lama tentunya peminat akan semakin banyak ya Pak. Iya. Jadi apa saja yang akan Bapak tingkatkan untuk mengembangkan usaha Bapak ini? Yang pertama dari segi penjualan, saya harus mencari penjualan yang memang harganya bagus dan kontinu. Karena ya sama dengan usaha lain di bidang peternakan itu pasti adalah naik turunnya juga. Ada yang namanya pengepul, ada yang ya seperti itulah. Jadi saya di sini berusaha mencari pasar yang memang harganya bagus dan wajar. Setelah kemudian saya mendapatkan itu, otomatis saya kan butuh stok. Nah, untuk stok rencana saya memakai sistem plasma. Plasma itu saya memberdayakan entah itu nanti warga sekitar dan sebagainya. Oh, jadi kedepannya gitu. Lalu untuk penyiapan medianya seperti apa, Mas? Boleh kita praktekkan aja. Oh, oke, boleh. Varian bisa memanen cacing basah 70 kg sampai 1 kuintal. Biasanya beliau menjual cacing basah dengan harga 40.000 per kilogram. Untuk cacing kering atau tepung cacing, biasanya beliau menjual dengan harga 500.000 per kilogram. Untuk mendapatkan 1 kg cacing kering, membutuhkan 6-7 kg cacing basah. Dalam 1 bulan, Varian bisa mendapatkan cacing kering 10-15 kg. Varian mengungkap, media cacing tanah berasal dari bekas pembakaran tebu dari pabrik gula dicampur dengan limbah gula yang tidak jadi. Rumah cacing tanah ini memiliki luas minimal 1 meter persegi dengan bibit 3 kg dalam 1 petak. Untuk luas total rumah cacing ialah 50 meter persegi. 3 kg bibit cacing menghasilkan 5 kg dengan ukuran beragam. Biasanya 3 kg cacing besar dan 2 kg cacing kecil. Rian juga mengajak masyarakat lain untuk membudidayakan cacing tanah. Bagi masyarakat lain yang khawatir tidak bisa menjual hasil panennya, Rian siap membantu memasarkan atau menyalurkan ke perusahaan-perusahaan. Untuk pemirsa yang ingin membeli, Anda bisa datang langsung di alamat Desa Ngadirejo, Kecamatan Monasri, Kabupaten Madiun.
atau Anda bisa memesannya melalui online di Instagram Hasil Semesta. Ini bahan medianya dari apa, Pak? Dari limbah pabrik tebu. Oh, Yang biasa disebut blotong atau ledok. lalu untuk perawatannya? Perawatannya, jadi sebelum dibikin media harus dibasahi dulu biar tidak terlalu panas. Jadi nanti seperti ini. Jadinya sudah jadi seperti ini. Nah, ini harus dibasahi dulu seperti ini. Baru nanti kalau udah agak lembab, nggak terlalu banyak airnya, bibit baru bisa masuk. Oh, jadi untuk perawatannya harus lembab gitu ya, Pak? Iya, yang penting cacing itu lembab dan nggak kena panas langsung. Untuk perawatannya sulit atau tidak, Pak? Enggak sih, kalau perawatan kita tuh hanya memperhatikan kelembapan saja, sama ketersediaan makan. Jadi nggak boleh sampai kekurangan makan dan media nggak boleh terlalu panas. Sudah gitu aja. Ya pemirsa, itu tadi seputar tanya jawab mengenai budidaya cacing tanah yang dikelola di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Sekian dari tim Garda Edukasia, saya Titanika dan tim mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.